92,6 FM, Radio Publik Kota Denpasar. 92,6 RP KDFM warga kota, selamat pagi, semangat pagi ya. Spesial untuk di hari ini, di hari Senin 6 April 2020, Jelita kembali hadir dengan talk show bersama dengan RSU Wangaya ya. Dan di hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Dr. Wayan Wahyu Semaraputra, spesialis paru. Halo, selamat pagi dok. Halo, selamat pagi Om Swastiastu. Iya, Om Swastiastu. Apa kabarnya di pagi hari ini? Ya, astungkara baik. Oke, dan tema kita kali ini adalah salah satu hal yang sangat memang sedang in ya di masyarakat, yaitu tentang COVID-19 atau Corona. Nah dok, sebelum kita lebih jauh nih, mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada masyarakat sebenarnya apa sih COVID-19 ini? Oke. Selamat pagi warga kota sekalian. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang COVID, mari kita berbicara data dan fakta dulu ya. Oke. Jadi berdasarkan situs dari World Odometer ya, jadi itu situs yang memantau semua kejadian COVID di seluruh dunia ya. Jadi di sini per tanggal 6 April di seluruh dunia itu ada 1.272.860 kasus positif terkonfirmasi COVID-19 seperti itu. Di antara 1.200.000 kasus itu hampir 70.000 kematian. Sudah banyak sekali ya. Betul, jadi 69.424 kematian di seluruh dunia. Jumlah sangat besar ya. Besar sekali ya dok. Nah, di antara 1 juta kasus itu, ternyata Amerika yang paling tinggi nih kasusnya. Jadi 336.673 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Amerika saja. Dulunya kan Cina tuh awalnya. Iya. Terus sekarang disalip oleh Italia, disalip oleh Spain, dan sekarang disalip oleh Amerika. Nah, untuk di Indonesia itu sendiri, berdasarkan rilis dari Kemenkes terakhir ya, kalau nggak salah tanggal 5 kemarin ya, di Indonesia itu jumlah kasus COVID-19 itu sudah mencapai angka 2.092 kasus. Cepat sekali ya meningkat. Benar. Terus kemudian dari 2.092 kasus itu, sembuh sekitar 150 orang dan meninggal 191 orang. Oke. Jadi angka yang meninggal lebih banyak daripada yang sembuh. Nah, ini khusus di Indonesia ini ya. Nah, berdasarkan itu, hal-hal data-data seperti itu, ini bisa kita ambil kesimpulan sementara bahwa laju penularan dari yang namanya virus COVID-19 itu sangat tinggi. Jadi awalnya sejarahnya itu diumumkan secara resmi oleh China ke WHO itu tanggal 31 Desember. Bayangkan dari bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April, hampir 5 bulan itu sudah menginfeksi lebih dari 1 juta orang di seluruh dunia. Oke, cepat sekali memang. Nah, ini yang namanya pandemi. Jadi seluruh dunia, hampir seluruh negara terkena oleh virus seperti ini. Nah, itu data-data kita supaya kita lebih waspada. Nah, kemudian apakah itu COVID? Nah, COVID-19 adalah kelompok penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus corona terbaru. Dalam hal ini kita sebut dengan nama virusnya adalah SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Oke. Awalnya virus itu ditemukan di China, di Wuhan ya, Hubei, provinsi Hubei itu. Awalnya itu namanya novel coronavirus 2019. Karena ini suatu virus yang baru, berbeda dengan virus-virus corona yang lain. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, maka
WHO menetapkan nama resmi virus itu adalah SARS-CoV-2 dan nama dari penyakitnya adalah COVID-19. Oke, jadi COVID Coronavirus Disease 19 karena ditemukan di akhir tahun 2019. 2019. Oke. Nah, seperti itu. Jadi COVID ini sebenarnya nama penyakitnya ya, Dok, bukan Betul. virusnya ya. Nama virus resminya adalah namanya SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Oke. Berarti memang COVID ini penyebarannya yang sangat membahayakan ya, Dok ya. Dan juga terkait tadi kasus yang sudah disampaikan memang sangat perlu pencegahan. Dan juga, Dok, untuk penularan yang sangat cepat ini, seperti apa sih sistem penularan dari penyakit COVID-19 ini sendiri, dan kalau kita melihat secara awam nih, Dok, ciri-ciri orang yang terkena COVID-19 itu seperti apa? Oke. Nah, jadi virus corona itu dulunya, jadi virus corona itu ada kalau nggak salah ada 6 golongan ya. Sekarang tambah yang baru ini namanya 7 golongan. Pernah dengar kasus SARS mungkin dulu ya, yang heboh tahun 2002 nggak salah itu ya, kasus SARS, kasus MERS-CoV ya, itu semua disebabkan oleh virus corona. Oke. Itu yang berat-berat. Nah, yang ringan-ringan ada juga. Nah, sekarang muncul tipe virus corona yang baru karena dia bermutasi. Jadi bermutasi yang awalnya itu diperkirakan itu bersumber dari hewan. Di hewan, di pasar-pasar hewan di Cina itu, mungkin cara memasaknya kurang higienis, terjadi mutasi dan akhirnya bisa menular ke manusia. Nah, awalnya virus ini diperkirakan penyebarannya dari hewan ke manusia. Waktu awal-awal itu ya, waktu bulan Desember di China. Tetapi seiring dengan perjalanannya waktu, terjadi penularan antar manusia. Nah, ini yang lebih berbahaya. Transmisi human to human ini berbahaya sekali. Jadi ini kan virus baru, jadi belum banyak penelitian yang meneliti bagaimana sih sebenarnya cara virus ini menular. Tetapi dari berbagai penelitian awal yang menjelaskan bagaimana terjadi risiko penularan manusia antar manusia, itu ternyata WHO mengumumkan penyebarannya bisa secara langsung melalui droplet. Nah, ini namanya droplet ya. Apa itu, Dok, droplet? Bisa dijelaskan mungkin? Atau secara tidak langsung melalui tangan kita ya, yang menyentuh benda-benda yang terpapar dari droplet itu sendiri. Jadi droplet itu adalah percikan ya, jadi yang dikeluarkan oleh orang atau pasien ketika dia batuk, ketika dia bersin, ketika dia berbicara keras, dia akan menyemburkan partikel-partikel atau zat-zat yang bercampur dengan air ludah atau sekret-sekret dari hidung yang ukurannya itu di atas 10 mikron. Tidak terlihat ya? Tentu saja tidak terlihat. Jadi mikron itu kira-kira di bawahnya milimeter ya, 1/1000-nya mili. Nah, si virus ini numpang di droplet-droplet itu dan melayang-layang di udara, kemudian mengendap, jatuh akibat efek dari gravitasi namanya ya, daya tarik. Nah, apabila ada orang di dekatnya yang berada di dalam jarak kira-kira kurang dari 2 meter atau 1 meter dan langsung terpapar oleh zat droplet tersebut, maka droplet itu akan dihirup melalui hidung, tenggorokan, dan masuk ke paru-paru dari orang lain. Nah, disitulah sumber penularan secara langsung dari droplet tersebut. Nah, yang kedua, apa yang terjadi jika droplet itu tidak langsung dihirup? Droplet itu akan mengendap di meja,
di pegangan pintu, di manapun, barang-barang dimanapun, namanya humidge. Nah, ketika ada orang lain menyentuh permukaan barang-barang tersebut yang tercemar oleh yang namanya droplet itu, tanpa alat pelindung, melalui tangan, nah, dan tangan itu digunakan untuk menyentuh wajah, ngucak-ngucak mata, ngupil mungkin ya, menyentuh hidung atau menyentuh rongga mulut. Nah, di situ kan permukaannya berbeda dengan kulit tangan ya. Maka terjadi transmisi penularan secara tidak langsung dari droplet itu ke orang tersebut. Nah, disinilah nanti kita berbicara bagaimana cara-cara pencegahannya. Ada satu penelitian yang baru ya dari WHO juga, tapi ini belum resmi dipublish mungkin ya, atau mungkin perlu review oleh beberapa ahli. Jadi pada beberapa kasus-kasus tertentu virus itu bisa menyebar melalui bentuk aerosol. Nah, ini perlu kita tahu juga di samping yang namanya droplet tadi. Nah, Sekarang ada aerosol, mungkin bisa dijelaskan. Aerosol. Nah, kalau tadi droplet itu ukurannya lebih dari 10 mikron sehingga dia berat, jatuh ke permukaan benda oleh karena daya tarik gravitasi. Nah, aerosol ini lebih kecil lagi dari yang namanya si droplet itu. Jadi ukuran aerosol itu mungkin kurang dari 5 mikron ya. Lebih kecil dari droplet. Jadi karena saking kecilnya si aerosol ini bisa melayang-layang di udara dalam jangka waktu tertentu dan dalam kondisi ruangan tertentu. Misalnya seperti apa itu, Dok? Misalnya kondisi-kondisi di rumah sakit ya yang sering yang menimbulkan aerosol tersebut, misalnya proses nebulizer untuk pasien-pasien sesak. Di situ keluar uap-uap halus ya. Itulah namanya aerosol. Terus kemudian proses yang namanya bronkoskopi, proses intubasi. Nah, itu proses-proses yang kita lakukan di rumah sakit. Proses-proses itu akan meningkatkan resiko terbentuknya aerosol. Nah, makanya di sini salah satunya kenapa banyak terjadi penularan di kalangan tenaga medis ya, dokter, perawat. Nah, karena selain droplet ternyata ada yang namanya aerosol di lingkungan rumah sakit. Apalagi di sana rumah sakit mungkin ruangannya sirkulasinya tertutup atau kurang lega gitu ya. Nah, aerosol ini kecil terjadi di lingkungan masyarakat terbuka karena udaranya lancar, ruangan luas, terbuka, jadi kecil lah resiko untuk terhirup. Tapi di rumah sakit, di ruang-ruangan tertentu itu tinggi juga resiko penularan melalui aerosol. Jadi mesti dipahami, ada yang namanya istilah droplet, ada yang namanya istilah aerosol. Nah, gitu, seperti itu. Untuk dua hal tadi, Dok, yang namanya droplet dan juga aerosol itu berapa lama dia bisa bertahan seperti itu baik di udara maupun juga di benda-benda tadi? Ya, ini pertanyaan penting juga ya tentang untuk bagaimana kita antisipasi. Nah, untuk droplet, nah ini karena virusnya ini masih baru, jadi belum banyak penelitian ya yang meneliti. Tapi ada 1-2 penelitian yang sudah mulai meneliti hal tersebut. Jadi diungkapkan kalau droplet itu bertahan waktunya itu berbeda-beda di masing-masing zat. Misalnya permukaan kaca, permukaan metal, permukaan benda-benda berbulu seperti karpet, itu bervariasi. Bahkan ada yang menyatakan lebih dari 9 jam bahkan bisa bertahan di situ ya. Nah, khusus untuk aerosol sendiri, aerosol itu hanya muncul di situasi-situasi khusus di rumah sakit seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Itu katanya bisa bertahan hampir maksimal 3 jam di udara. Nah, maka dari itu makanya harus diperlukan suatu ruangan khusus di rumah sakit itu
untuk mengalirkan udara itu. Jadi bagaimana kita membuat udara yang mengandung aerosol itu tidak stagnan, harus berflow, artinya harus ada aliran masuk, aliran keluar, dan disaring tentunya ya, supaya virus-virus yang masuk di udara itu tidak keluar mencemari lingkungan di luar rumah sakit itu sendiri. Seperti itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dok, untuk penularan dari COVID-19 ini yang memang sangat cepat ya. Sekarang bagaimana untuk pencegahannya itu tadi, apalagi terutama untuk di kalangan tim medis dan juga di kalangan masyarakat yang saat ini masih harus dok bekerja di luar rumah seperti itu. Pertama saya sangat mengapresiasi dulu rekan-rekan saya, khususnya tenaga medis, mbak itu dokter umum, dokter spesialis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga penunjang rumah sakit ya, dari admission, cleaning service, pokoknya semua yang terlibat di rumah sakit itu saya sangat mengapresiasi ya. Di saat semua orang work from home, WFH gitu ya. Iya. Kita juga sama-sama WFH, ya, work from hospital ya. Oke. Ya, jadi kita sangat mengapresiasi tenaga medis. Mohon doanya agar semua mereka yang terlibat langsung sebagai garda terdepan istilahnya ya, dalam perjuangan mengatasi COVID ini, semoga mereka semua diberikan kesehatan ya, diberikan kesehatan, sehingga kalau mereka terkena siapa lagi? Iya betul sekali dok. Nah untuk pencegahannya kita mulai dari untuk awam dulu ya, orang awam. Jadi kita tetap selalu mengedukasi, tidak bosan-bosannya mengedukasi masyarakat tentang cara pencegahan atau memutus kontak rantai penularan dari COVID-19 ini. Karena kita tahu penyebarannya melalui droplet, maka yang harus diperhatikan adalah etika batuk. Ya, saya mulai dari sana. Misalnya, ketika Anda batuk, siapapun yang batuk pilek, yang pertama mohon jangan kemana-mana dulu. Ikuti anjuran pemerintah yang sudah menerapkan social distancing atau sekarang mungkin physical distancing lebih ditingkatkan ya. Nah, yang kedua, jika batuk harus mengikuti etika batuk yang benar. Yang pertama, tutuplah mulut Anda ketika batuk menggunakan lipatan lengan. Ya, lipatan lengan ya. Kemudian, jika tidak sempat menggunakan lipatan lengan, boleh Anda menutup mulut Anda menggunakan tangan. Tapi Anda harus ingat, setelah itu Anda harus ingat mencuci tangan Anda dengan baik dan benar. Tidak hanya sekedar mencuci tangan, jadi lakukan proses mencuci tangan itu di air mengalir, memakai sabun atau deterjen, mengikuti proses langkah cuci tangan itu sebanyak 6 langkah sesuai dengan prosedur WHO. Ya. Kemudian kalau tidak sempat mencuci tangan, kalau misalnya Anda batuk di tempat-tempat umum, segeralah cari yang namanya hand sanitizer. Jadi itu bisa mengganti proses cuci tangan Anda di air mengalir. Lakukan selama 20-30 detik. Dan langkah-langkahnya sama. Terus kemudian lakukan pola hidup sehat, olahraga yang teratur, rajin berjemur. Nah ini juga ya. Rajin berjemur terutama pagi hari ya, agar terpapar oleh sinar matahari. Kemudian lakukan pola hidup sehat, makan makanan bergizi, minum multivitamin tambahan, dan selalu pergunakan yang namanya masker. Nah, itu yang paling penting ya. Oke. Nah, khusus untuk tenaga medis, mulai dari penerimaan pasien terdepan, petugas screening, petugas perawat maupun dokter, kita harus menggunakan APD, ya, alat pelindung diri yang sesuai standar, digunakan secara benar,
ketika setelah menggunakan harus dilepas secara benar, dibuang di tempat yang benar. Nah, itu dulu. Jadi ketika kita semua sudah menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar, bukan abal-abal dan asal-asalan loh ya, digunakan secara benar, dilepas secara benar, sistem pembuangannya secara benar, itu semua akan mengurangi risiko dari penularan COVID-19 di rumah sakit itu sendiri. Oke. Ya. Jadi itu gambaran untuk pencegahannya ya dok ya untuk COVID-19. Jadi warga kota yang belum menerapkan pencegahannya silahkan dilakukan tadi seperti yang disampaikan oleh dokter Wahyu, dan juga untuk tim medis tetap semangat ya yang harus tetap bertugas dari rumah sakit. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,6 FM Radio Publik Kota Denpasar.